Iya, selamat datang kembali di channelnya One Star Football. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai squad line up formasi potensial Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2025. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 versus Timnas Malaysia U23. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Terima kasih. Iya, berikut ini merupakan jadwal Piala Asia U23 2025. Hari Senin tanggal 21 Juli tahun 2025. Akan ada pertandingan super big match antara Timnas Indonesia U23 versus Timnas Malaysia U23. Yang akan tayang pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, live di Indosiar dan di aplikasi video, dan akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Coba prediksikan berapa skor akhir yang didapat antara Timnas Indonesia versus Timnas Malaysia kali ini. Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Iya, berikut ini merupakan prediksi starting line up Timnas Indonesia U23 versus Timnas Malaysia U23 di Piala Asia U23 2025. Pada formasi kali ini, Gerard van de Boek diprediksi akan menurunkan formasi terbarunya, yaitu formasi 3-4-3. Oke, yang pertama di posisi penjaga gawang Timnas Indonesia memiliki 5 opsi penjaga gawang, diantaranya yang pertama ada nama Cahya Supriyadi, yang kedua ada Husna Al-Malik, yang ketiga ada Erlangga Setio, yang keempat ada Dapa Pasha, dan yang kelima ada nama Shepa Shanggasi. Pada posisi ini, Gerard van de Boek diprediksi akan menurunkan Cahya Supriyadi sebagai penjaga gawang utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan 3 center back saat melawan Timnas Malaysia U23. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 4 opsi pemain back tengah, diantaranya yang pertama ada nama Muhammad Ferrari, yang kedua ada Kadek Ariel Priyatna, yang ketiga ada Kakang Rudianto, dan yang keempat ada nama Brandon Seuneman. Pada posisi ini, Gerard van de Boek diprediksi akan menurunkan Kadek Ariel, Muhammad Ferrari, dan Kakang Rudianto sebagai center back tengah utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kiri. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat ke depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia hanya mempunyai 2 opsi wingback sebelah kiri, diantaranya yang pertama ada nama Mikhail Tata, dan yang kedua ada nama Donitri Pamungkas. Pada posisi ini, Gerard van de Boek diprediksi akan menurunkan Mikhail Tata sebagai wingback kiri utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kanan. Di posisi ini, Timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang bisa transisi cepat ke depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 3 opsi wingback sebelah kanan, diantaranya yang pertama ada nama Ahmad Maulana, yang kedua ada Dominikios Dion, dan yang ketiga ada Alvarezi Buffon. Pada posisi ini, Gerard van de Boek diprediksi akan menurunkan Ahmad Maulana sebagai wingback kanan utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi gelandang atau pemain tengah. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan 2 pemain yang bisa melarikan bola ke depan sekaligus sebagai penyeimbang di lini tengahnya. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 5 opsi gelandang atau pemain tengah, diantaranya yang pertama ada nama Robbie Darwish, yang kedua ada Rivaldo Pakpahan, yang ketiga ada Arkan Fikri, yang keempat ada Tony Firmansyah, dan yang kelima ada nama Raihan Hanan. Pada posisi ini, Gerard van de Boek diprediksi akan menurunkan Raihan Hanan dan Arkan Fikri sebagai gelandang utama Timnas Indonesia.
Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 3 opsi winger sebelah kiri, diantaranya yang pertama ada nama Doni Tripamungkas, yang kedua ada Firman Juliansyah, dan yang ketiga ada nama Yardan Yapi. Pada posisi ini, Gerard van de Boek diprediksi akan menurunkan Doni Tripamungkas sebagai winger kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kanan. Di posisi ini, timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 3 opsi winger sebelah kanan, diantaranya yang pertama ada nama Victor Detan, yang kedua ada Altaf Arrizky, dan yang ketiga ada nama Rahmat Arjuna. Pada posisi ini, Gerard van de Boek diprediksi akan menurunkan Victor Detan sebagai winger kanan utama timnas Indonesia. Dan yang terakhir untuk posisi depan ataupun striker. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang tajam di lini depannya. Pada posisi ini, timnas Indonesia hanya mempunyai 2 opsi striker depan, diantaranya yang pertama ada nama Hoki Caraka dan yang kedua ada nama Jens Schreven. Pada posisi ini, Gerard van de Boek diprediksi akan menurunkan Jens Schreven sebagai striker depan utama timnas Indonesia. Itu tadi perakiraan prediksi starting line up timnas Indonesia U23 untuk menghadapi timnas Malaysia U23 di Piala Asia U23 2025. Menurut kalian, formasi apa dan pemain mana yang layak menjadi starter pada laga nanti? Dan menurut kalian, siapakah yang jadi pemenang antara timnas Indonesia versus timnas Malaysia kali ini? Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Terima kasih, salam olahraga.